فقد افترى إثما عظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna saqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwan fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak. Di antara nikmat Allah adalah kita bisa bermajlis ilmu, yang mudah-mudahan majlis ini majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis yang bisa menghilangkan dan menghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Seperti biasa kita mengkaji tafsir Al-Quran Al-Karim. Kita masuk pada ayat yang ke-72 sampai 73 insyaallah pada surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa id qataltum nafsan faddaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun faqul nadribuhu bi ba'diha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id qataltum, dan ingatlah ketika kalian membunuh nafsan, satu jiwa, faddaratum fiha, lalu kalian berselisih padanya, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, maka Allah lah zat yang maha mengeluarkan ma kuntum taktumun, apa-apa yang kalian sembunyikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman, faqul nadribuhu bi ba'diha, maka kami katakan pukullah mayat itu bi ba'diha, dengan sebagian dari tubuh sapi yang kalian sembelih. Kemudian kata Allah, maka Allah lah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, wallahu yuhyil mauta, maka Allah lah yang menghidupkan apa-apa, Allah Subhanahu wa taala lah yang menghidupkan al-mauta, wa yuriikum ayatihi, dan Allah menampakkan ayat-ayatnya, la'allakum ta'qilun, supaya kalian berakal. Kita lihat ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Ayat ini masih nyambung dengan ayat sebelumnya, yang mana Bani Israel disuruh oleh Allah, oleh Nabi Musa alaihi salam untuk menyembelih sapi, dan mereka pun akhirnya menyembelih sapi yang sudah ditentukan. Nah, ternyata hikmah dibalik Allah SWT memerintahkan Bani Israel
untuk menyembelih sapi adalah hikmahnya karena mereka telah membunuh satu jiwa. Jadi satu kelompok di antara mereka itu membunuh satu jiwa. Yang mana mereka berselisih tentang siapa pembunuh yang sesungguhnya. Sehingga ternyata di balik Allah SWT memerintahkan mereka menyembelih sapi, dan setelah sapi itu disembelih, ada sebagian anggota tubuh sapi yang disembelih tadi kemudian dipukulkan ke mayat yang terbunuh tadi. Ternyata mayat itu pun hidup, kemudian ditanya, siapa yang membunuh engkau? Dia pun menjawab dan akhirnya mati lagi. Allah katakan di ayat ini, wa id qataltum nafsan, dan ingatlah ketika kalian membunuh satu jiwa, fadara'tum fiha, lalu kalian berselisih, artinya berselisih siapa yang membunuh mayat ini. Maka Allah katakan wallahu mukhrijun, maka Allah lah yang mengeluarkan, Allah lah yang menampakkan apa yang kalian sembunyikan. Kita lihat ikhwani fiddin asanallahu wa iyyakum. Pelajaran penting dari ayat ini adalah ayat ini mengingatkan kepada Bani Israel, orang-orang Yahudi di zaman Nabi Muhammad SAW, di mana Allah mengingatkan kepada mereka, orang-orang Yahudi itu apa? Tentang satu dosa yang besar. Satu dosa yang besar yaitu apa? Membunuh satu jiwa. Maka Nabi Muhammad SAW disuruh untuk menyampaikan kepada Yahudi, nenek moyang mereka, Bani Israel, di mana Allah katakan wa'id, dan ingatlah, qataltum nafsan, kalian pernah membunuh satu jiwa. Berarti membunuh itu adalah dosa besar. Membunuh satu jiwa itu termasuk dosa besar. Sehingga dalam syariat Islam, membunuh satu jiwa itu seakan-akan membunuh seluruh manusia. Makanya salah kalau ada tuduhan-tuduhan bahwa Islam itu teroris. Salah kalau ada tuduhan-tuduhan bahwa Islam itu kejam. Kenapa? Karena ternyata syariat Islam menganggap orang yang membunuh satu jiwa dianggap seperti membunuh seluruh manusia. Maka membunuh satu jiwa itu adalah dosa besar di sisi Allah SWT. Karena dianggap membunuh satu jiwa itu adalah seperti membunuh seluruh manusia. Dan kita tahu darah seorang muslim itu haram untuk ditumpahkan. Darah seorang muslim itu haram untuk ditumpahkan. Maka di ayat ini pun Allah SWT mengingatkan kepada Bani Israel, wa id qataltum nafsan. Ingat, ini adalah dosa besar di mana kalian pernah membunuh satu jiwa. Ketika seseorang sudah masuk Islam, dia sudah menjadi seorang muslim, seorang mukmin, maka tidak boleh ditumpahkan darahnya. Kecuali 3 perkara. Kecuali 3 perkara. Jadi kemutan apa ya? Apa saja yang boleh dibunuh? Kan jiwa seorang muslim hukum asalnya tidak boleh dibunuh kecuali 3 perkara. Apa saja? Lalai.
Yang pertama, kisos. Kalau seorang membunuh orang lain, maka harus dikisos. Ketika seorang muslim A membunuh seorang muslim B, maka A ini harus dikisos. Kan seperti itu. Kemudian yang kedua apa? Yang boleh dibunuh? Iya, rajam. Seorang yang sudah nikah tapi berzina, maka seorang muslim ketika dia sudah nikah dan berzina, maka hukumnya dirajam atau dibunuh dengan cara dirajam. Dan yang ketiga adalah orang yang murtad dari Islam, murtad dari agamanya. Ketika dia murtad dari agamanya, maka dia harus dibunuh. Man baddala dinahu faqtuluh, kata Nabi. Barang siapa yang merubah agamanya atau keluar dari Islam, faqtuluh, maka bunuhlah dia. Tentunya yang membunuh itu adalah hakim, bukan kita, bukan tugas kita. Yang membunuh adalah hakim. Ketika ada orang murtad dari agamanya, menganggap Islam itu tidak benar dan seterusnya, maka dia harus didatangkan, dinasehati, hari itu dinasehati, belum juga hari kedua dinasehati, belum juga hari ketiga dinasehati, belum juga taubat, baru kemudian dipenggal atau dibunuh. Itu caranya seperti itu. Dan itu pun yang membunuh tadi adalah hakim, bukan kita. Jadi barangkali ada subhat-subhat pada kepalanya, maka dinasihati dulu. Karena man baddala dinahu faqtuluh, bukan langsung serta-merta orang yang murtad langsung dibunuh, tidak. Barangkali ada subhat-subhat yang ada pada dirinya sehingga dinasihatin dulu. Seperti itu. Nah, jadi intinya membunuh jiwa itu jelas haram dan dosa besar. Kecuali 3 hal ini itu boleh dilakukan, yaitu tadi karena kisos, karena zina. Zina pun kalau dia sudah nikah. Kalau dia belum nikah kemudian berbuat zina, maka bukan dirajam tapi dipukul 100 kali, didera atau dipukul 100 kali. Beda kalau homo. Homo hukumannya dilempar dari atas dengan kepala di bawah dijatuhkan. Itu kalau homo. Sehingga dosa homo itu lebih besar daripada dosa zina. Kenapa? Kalau homo sudah nalurinya hilang, fitrahnya hilang, ya kan. Kedua, homo orang nggak paham kalau ada laki-laki sama perempuan yang bukan mahramnya masuk rumah, orang akan curiga kaitan apa, ya kan. Tapi kalau ada laki-laki sama laki-laki masuk rumah, orang nggak curiga, ya kan. Naudzubillah, ternyata dia melakukan homo misalnya. Sehingga kalau tadi kita katakan pezina yang bujang dengan pezina yang bukan bujang, itu hukumnya beda, ya kan. Tapi homo hukumnya satu, dibunuh. Mereka dibunuh dengan cara apa? Dijatuhkan dari atas dengan kepala di bawah, begitu. Nah, jadi kembali bahwa ternyata membunuh satu jiwa itu adalah dosa besar. Boleh membunuh satu jiwa dengan syarat-syarat tadi. Wa id qataltum nafsan faddara'tum fiha. Allah katakan di ayat ini mengingatkan kepada Bani Israel,
fadara'tum fiha, maka kalian ternyata berselisih terhadap itu. Nah, kita lihat pelajaran dari ayat ini adalah apa? Sesuatu yang mubham, sesuatu yang masih samar-samar, maka pasti menjadi perselisihan, menjadi pertikaian. Di ayat ini disebutkan wa'id qataltum nafsan, dan ingatlah ketika kalian membunuh satu jiwa, di mana kalian tidak tahu siapa pembunuhnya, masih samar-samar siapa pembunuhnya. Sesuatu yang samar-samar itu bisa menjadi apa? Pertikaian. Fadara'tum fiha, maka kalian berselisih. Kalau memperselisihkan sesuatu yang belum jelas, masih maklum. Tapi memperselisihkan sesuatu yang sudah jelas, kemudian masih diperselisihkan, itu menunjukkan otak dia, akal dia kurang atau salah. Jadi kalau sesuatu itu sudah jelas tapi masih diperselisihkan, maka menunjukkan otak dia tidak normal. Kalau Tuhan sudah dipastikan satu, esa, nggak mungkin Tuhan itu ada dua, ada tiga, itu nggak mungkin. Sehingga ketika seseorang memperselisihkan, oh ada Tuhan anak, ada Tuhan Bapa, padahal jelas yang namanya Tuhan, nggak mungkin Tuhan itu ada dua. Kalau Tuhan dua, maka apa? Rusak alam ini. Ya kan? Ketika dalam satu negara ada dua pemimpin, misal, kira-kira negara itu teratur apa ruwet? Ruwet. Kenapa? Karena pemimpin pasti pengennya ini. Ketika ada dua pemimpin, maka otomatis apa? Yang satu inginnya ini, yang satu inginnya itu, misalnya. Ruwet. Sehingga Pak, sudah nggak usah diperselisihkan. Tuhan ada dua, ada tiga, enggak. Itu sudah jelas. Yang namanya Tuhan itu harus satu. Sebagaimana pemimpin itu harus satu. Nggak bisa dua. Kan seperti itu. Akan menjadi apa? Rusak. Yang satu pengennya demikian-demikian. Yang satunya pengennya demikian-demikian. Nggak teratur. Maka berarti ketika sesuatu itu sudah jelas, tidak boleh diperselisihkan. Tapi kalau sesuatu itu masih samar-samar, mungkin dan masih boleh diperselisihkan. Apakah hadis ini sahih atau tidak? Mungkin maka ini menjadi perselisihan misalnya. Kan seperti itu. Nah, Allah katakan fadara'tum fiha, maka kalian berselisih padanya. Nah, sikap seorang mukmin adalah ketika ada sebuah perselisihan, pertikaian, maka kewajibannya adalah apa? Kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketika seseorang mendapatkan satu perselisihan, maka apa? Kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa in tanaza'tum fi syai'in, jika kalian berselisih dalam sesuatu apapun, farudduhu ilallah, maka kembalikanlah kepada siapa? Kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Sehingga ketika ada sebuah perselisihan atau pertikaian, apapun perselisihan tadi, pasti akan kita dapati jalan keluarnya adalah dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Nah, kita lihat di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha.
Maka ingatlah ketika kalian membunuh satu jiwa, lalu kalian berselisih padanya, siapa yang membunuhnya. Maka Allah katakan, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Maka Allah lah yang mengeluarkan apa-apa yang kalian sembunyikan. Di sini kita lihat ikhwani fiddin, a'azzanillahu wa iyyakum. Ayat ini menjelaskan pada kita tidak ada satupun yang bisa disembunyikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Bani Israel mereka menyembunyikan atau orang yang membunuh ini dia tidak mengaku bahwa dia telah membunuh, maka Allah Subhanahu wa taala mukhrijum ma kuntum taktumun. Di ayat ini Allah lah yang kemudian menampakkan siapa yang membunuh jiwa tadi. Dengan cara apa? Orang mayat itu dihidupkan oleh Allah sejenak, kemudian ditanya oleh orang-orang siapa yang membunuh tadi. Maka Allah katakan di ayat ini, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Maka Allah lah yang mengeluarkan apa yang kalian sembunyikan. Berarti tidak ada satupun yang terlewat dari penglihatan Allah. Tidak ada satupun yang seseorang pengen bersembunyi, bermaksiat, sembunyi dari pandangan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak mungkin. Kenapa? Sepandai-pandai orang menyembunyikan dosa, pasti kalau dia terus berbuat dosa dan berbuat dosa dan berbuat dosa, Allah pasti akan tampakkan. Maka ayat ini sebenarnya warning buat kita. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan Allah lah yang mengeluarkan apa yang kalian sembunyikan. Yang namanya istighfar, fungsinya yang paling utama adalah dua. Fungsi daripada yang paling utama daripada istighfar adalah apa? Dua. Kita diampuni oleh Allah dan ditutupi oleh Allah. Aib-aib kita ditutupi oleh Allah. Itu fungsi daripada apa? Istighfarnya kita. Karena kita semuanya tahu bahwa diri kita semuanya pasti punya aib, punya kekurangan. Dosa itu aib, ya kan? Allah Subhanahu wa taala bisa saja menampakkan aibnya kita. Isi hati kita, di mana ternyata di hati kita ada dendam. Di hati kita ada kebencian, ada kemarahan, ada hasad. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala tampakkan. Ya kan? Bisa apa tidak? Bisa. Maka ketika seseorang beristighfar, astagfirullah wa atubu ilaih misalnya, itu paling tidak ada dua manfaat. Manfaat pertama, Allah akan ampuni dosa kita, dan manfaat yang kedua, Allah tutupi aibnya kita. Allah tutupi aibnya kita. Kan seperti itu. Kenapa? Allah mampu. Makanya Allah katakan di ayat ini mampu untuk menampakkan aibnya kita, menampakkan apa yang kita sembunyikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan Allah lah yang mengeluarkan apa yang kalian sembunyikan, apa yang kita sembunyikan. Ketika seseorang menyembunyikan sebuah dosa, dan dosa itu dilakukan lagi dan dilakukan lagi dan dilakukan lagi, maka dengan mudah Allah pun akan bisa menampakkan dosa tadi. Sama halnya ketika seseorang tahu ada sebuah kebenaran, tapi kebenaran tadi ditutup-tutupi, dihalang-halangi, ya kan? Dengan cara bagaimanapun kebenaran ini ditutup-tutupi, tidak diekspos misalnya.
Allah akan mudah menampakkan kebenaran itu. Sebagaimana di ayat ini disebutkan apa? Pembunuhnya ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mudah Allah Subhanahu wa taala menampakkan sebuah kebatilan. Sehingga di sini orang yang berdakwah kebenaran, berdakwah hak, itu jangan ragu dan jangan bimbang. Pasti kebenaran itu akan nampak. Dan kita dari ayat ini pun ketika kita dituduh dengan sesuatu yang kita sama sekali tidak melakukannya, ya. Walaupun semua masyarakat percaya tuduhan tadi. Ya. Tapi kalau kita yakin bahwa kita tidak melakukan sesuatu yang dituduhkan, enjoy saja. Kenapa? Allah yang akan menampakkan kebenaran. Kenapa? Kita lihat Allah mengatakan di ayat ini apa? Di antara faedah ayat ini, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Allah lah yang akan mengeluarkan apa yang kalian sembunyikan. Nabi Yusuf alaihi salam dituduh tidak baik apa baik? Nabi Yusuf dituduh baik apa tidak baik? Pak? Tidak baik. Ya kan? Para wanita-wanita itu sepakat penjarakan Yusuf. Penjarakan Yusuf, Nabi Yusuf ini. Tapi Allah pun menampakkan kebenaran. Setelah sekian tahun Allah tampakkan kebenaran. Ya enggak? Dan dengan mudah Allah Subhanahu wa taala menampakkan kebenaran tadi. Maka di sini wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, dan Allah lah yang akan mengeluarkan apa yang kalian sembunyikan. Sehingga walaupun kebenaran itu disembunyikan, pasti kebenaran itu akan nampak. Kemudian ikhwani fiddin aznallahu wa yakum. Pelajaran dari ayat ini menunjukkan pula pada kita bahwa Allah itu tidak akan ridho kemaksiatan atau sesuatu yang disembunyikan kalau memang itu adalah sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, maka akan ditampakkan. Dan di sini pelajaran penting dari ayat ini adalah apa? Bahwa tadi karena Allah Subhanahu wa taala tidak ridho sesuatu kemaksiatan, sehingga kita harus apa? Waspada. Waspada bahwa setiap apa yang kita lakukan itu pasti ada balasan. Kan seperti itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan apa yang kalian sembunyikan. Jadi dosa itu ketika tidak kita rubah dengan istighfar, ya, yang tadi kita katakan di antara faedah istighfar itu adalah dosa akan diampuni dan akan ditutupi aib yang kita. Maka ketika dosa tidak ditutupi dengan istighfar atau tidak diganti dengan istighfar, maka otomatis bisa jadi Allah akan mengadab atau bisa jadi Allah akan buka aib-aibnya kita. Kemudian ikhwani fiddin aznallahu wa yakum. Kita lihat pada ayat ini selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, kemudian Allah katakan faqul nadribuhu bi ba'diha.
Demikianlah Allah katakan faqul nadribuhu bi ba'diha. Pukulkanlah mayat itu bi ba'diha dengan sebagian anggota tubuhnya sapi. Di ayat ini tidak dijelaskan tentang bagian mana, anggota tubuh bagian mana yang dipukulkan. Apakah ekornya sapi, ataukah kakinya, ataukah tangannya, ataukah kepalanya, telinganya, atau apa? Tidak ada. Maka selama tidak ada penjelasannya, maka kita terima saja. Tidak boleh kita, ini yang dipukul apa? Ya kan, yang diambil dari sapinya itu apanya? Apakah kakinya? Apakah ekornya? Ataukah apa? Tidak boleh bagi kita menanyakan seperti itu. Selama tidak ada penjelasannya, ya sudah. Kalau kemudian kita menanyakan, kaya ngeta ekore sing dijukut, kemudian dipukulkan ke mayat. Oh enggak, kakinya yang diambil kemudian pukulkan ke ini. Itu berarti kalau seperti itu sama seperti Yahudi tadi. Ya kan? Disuruh nyembelih sapi, takon sapi sing kaya apa. Setelah dijelaskan sapinya demikian, yang tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, takon maning. Sapine warnane apa? Kan seperti itu. Nah, kita seorang muslim ketika mendengar ayat yang seperti ini tadi, selama tidak ada penjelasannya, baik itu Al-Quran ataupun hadisnya tentang anggota tubuh apa yang diambil untuk dipukulkan ke mana mayat tadi, maka kita tidak usah perlu membahasnya seperti itu. Kemudian ayat ini Allah katakan kadzalika yuhyillahul mauta. Demikianlah Allah menghidupkan kematian. Berarti ayat ini menunjukkan pada kita bahwa hanya Allah lah yang zat yang bisa menghidupkan dan yang mematikan. Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Tidak ada satupun yang bisa menghidupkan dan mematikan kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan di ayat ini, kadzalika yuhyillahul mauta. Demikianlah Allah menghidupkan kematian. Allah itu gampang. Menghidupkan kematian itu gampang bagi Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang mampu. Makanya Allah menamakan dirinya Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah yang maha hidup. Berarti hidupnya Allah itu sempurna. Sehingga Allah lah yang bisa menghidupkan dan mematikan. Allah menamakan dirinya adalah Al-Hayyu yang maha hidup. Hidupnya Allah sempurna. Beda dengan hidupnya kita manusia. Ya enggak? Kalau Allah maha hidup dan Allah yang menghidupkan, karena apa? Allah memang hidup dan tidak akan pernah mati. Manusia, hidupnya manusia bermula dari mati sperma, kemudian jadi manusia, kemudian nanti mati. Kalau manusia hidupnya tidak sempurna. Kalau Allah betul-betul maha hidup dan memang Allah betul-betul sempurna kehidupannya. Kalau manusia dari lemah menjadi kuat, menjadi lemah lagi, ya enggak?
Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak. Makanya tadi Al-Hayy, Allah lah yang maha hidup. Sempurna dalam kehidupannya, sempurna dalam hidupnya Allah, sempurna pendengarannya Allah, sempurna penglihatannya Allah, sempurna. Ya kan? Kekuatan Allah pun sempurna dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa di ayat ini? Yuhyil mauta. Kadzalika yuhyillahul mauta. Allah lah yang menghidupkan kematian. Jadi dari sesuatu yang mati menjadi hidup, maka Allah pula lah yang bertanggung jawab untuk apa? Memberikan kebutuhan-kebutuhannya. Dari yang mati menjadi hidup, maka Allah pula yang memberikan kebutuhan-kebutuhan. Kan seperti itu. Makanya saya pernah mengatakan, ketika seseorang memuji Allah dengan kalimat Ya Hayyu Ya Qayyum, itu salah satu cara doa kita bisa dikabulkan. Kenapa? Karena hakikatnya ketika kita mengatakan Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Allah yang maha hidup. Karena apa? Engkaulah yang menghidupkan dan engkau pula lah yang ngatur kehidupan makhluk. Yang memberikan kebutuhan-kebutuhan makhluk hanya engkau. Sehingga ketika seseorang betul-betul butuh kepada Allah dengan tadi mengatakan Ya Hayyu Ya Qayyum, Allah pun akan apa? Kabulkan permintaan-permintaannya. Karena dia yakin Allah yang bisa melakukannya, hanya Allah yang bisa melakukannya. Kadzalika yuhyillahul mauta. Demikianlah Allah menghidupkan kematian. Jadi ada beberapa ayat-ayat di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang Allah menghidupkan yang mati jadi hidup. Kan banyak di beberapa ayat. Ya kan? Salah satunya ini. Kemudian seperti kisah Ashabul Kahfi. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita para pemuda-pemuda yang masuk ke gua. Mereka dimatikan oleh Allah, kemudian dihidupkan lagi. Demikian juga seperti kisah seseorang yang masuk kampung yang dia mengatakan anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Bagaimana mungkin Allah akan menghidupkan kampung ini setelah mati semuanya? Maka Allah matikan dia. Itu kan ada kisah-kisahnya. Nah, intinya apa? Ayat-ayat tadi menunjukkan bahwa Allah lah yang bisa menghidupkan dan Allah pula lah yang bisa mematikan. Sehingga ayat yang seperti ini mengingatkan kepada kita Allah itu maha mampu. Sesuatu yang mustahil mungkin bagi kita, ya kan? Mustahil, wong mati urip maning. Tapi bagi Allah tidak. Allah maha mampu. Makanya Allah katakan di ayat ini, kadzalika yuhyillahul mauta. Demikianlah Allah menghidupkan kematian. Kenapa? Wa yurikum ayatihi. Dan Allah menampakkan ayat-ayatnya. Fungsinya apa untuk Allah menampakkan ayat-ayatnya? La'allakum ta'qilun, supaya kalian berakal. Pelajaran dari ayat ini adalah apa? Ikhwani fiddin, asinallahu wa yakum. Kalau Allah menampakkan ayat-ayatnya kepada kita, lalu kita tidak memahami dan mengambil pelajaran dari ayat tadi, maka naudzubillah,
Kenapa? Karena Allah mengatakan di ayat ini, la'allakum ta'qilun. Allah menampakkan ayat-ayat itu supaya apa? Manusia berakal, bisa ngambil pelajaran. Kan seperti itu. Sehingga ketika seseorang Allah tampakkan kebesaran-kebesarannya, tapi ternyata hatinya tidak tersentuh, keimanannya tidak tersentuh, perbaiki lagi, harus diperbaiki lagi. Karena Allah mengatakan di ayat ini, Allah menampakkan ayat-ayatnya supaya kalian berakal. Bagaimana Allah menampakkan adanya hujan misalnya. Apa pelajaran daripada hujan? Allah menampakkan tentang ada angin yang kecil, ada angin yang besar. Apa faedahnya dan seterusnya. Seperti itu adalah untuk apa? Menjadikan kita ibroh. Semakin tambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما